Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, ini episode singkat, ceramah singkat, insyaallah kurang lebih 15 menit anak-anakku semua. Di dalam tema kali ini, yaitu langsung kelanjutan dari tema tadi, tema neraka. Kita lanjut kepada tema bahayanya ghibah. Bahayanya ghibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qala Allah wa rasuluhu a'lamu. Qala dzikruka akhaka bima yukrihuhu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqul faqad igtabatahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami enggak tahu ya Rasul, ghibah itu apa, enggak tahu. Lalu dijawab oleh baginda Rasul, ghibah adalah engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagaimana yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang kau katakan sesuai dengan kenyataannya, maka engkau telah berbuat ghibah. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, maka sesungguhnya engkau telah berbuat fitnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian anak-anakku semua, jadi ghibah itu menceritakan, dan hanya tujuannya untuk menceritakan, menjelekkan. Contohnya, misalnya Mas Halim misalkan, menceritakan siapa ini, Mas Hafid. Mas Hafid masih ada? Mana Mas Hafid? Oh, masih ada. Mas Halim menceritakan Mas Hafid, cerita sama Mas Fajri. Mas Fajri tak kasih tahu, Mas Hafid itu anaknya kecil, saupil besarnya, saupil. Terus Mas Hafid itu nggak suka. Aduh Mas Halim, saya ini kecil kok dibilang saupil sih. Nggak suka. Itu Mas Halim, duh, kamu kan kecil beneran. Tapi Mas Hafid nggak suka, maka Mas Halim telah berbuat ghibah. Kalau tidak sesuai kenyataannya itu fitnah. Kalau sesuai ghibah. Tapi tujuannya untuk ngomong saja itu ghibah. Tapi tujuannya kalau untuk ngaji beda. Contoh kalau ngaji, Mas Fajri, Masya Allah, Mas Hafid itu orangnya kecil, Mas Fajri. Kecil. Tingginya juga ya saupil lah. Kecil. Anak itu kalau ada angin saja mungkin bisa kipur anak itu. Tetapi dia luar biasa. Amalannya luar biasa. Sekecil itu pohon kelapa itu diangkat. Kok kuat? Iya, pohon kelapanya masih bentuk plastik kecil tuh. Pohon-pohonan. Tapi dia amalannya bagus. Anak sekecil ini sudah tinggal di taman surga. Dia ikut menghafal Al-Quran, ikut jihad. Luar biasa. Jadinya apa? Itu bukan ghibah, tapi mengaji. Mas Hafid kalau lihat itu, waduh senang aku, senang. Nah, beda. Maka orang berbuat ghibah, nah itu dosanya luar biasa. Tapi kalau ngaji, pahalanya luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Di dalam hadis baginda Rasul yang lain, ini hadisnya yaitu tidak menyampaikan Arabnya karena waktu singkat. Hanya berapa menit? 15 menit. Sesungguhnya termasuk
ghibah adalah memperpanjang, membeberkan aib saudaranya muslim tanpa alasan yang benar. Jadi menyampaikan kejelekan saudaranya tanpa alasan yang benar. Mas Noval tak kasih tahu, Pak Ahmad itu giginya agak ompong. Terus Mas Azlan ngasih tahu lagi Mas Halim, Pak Ahmad itu giginya ompong. Lah, itu Mas Azlan telah berbuat ghibah. Duh, tapi Pak Ahmad kan giginya ompong beneran. Lah, itu ghibah. Kalau Pak Ahmad nggak ompong, dibilang ompong itu fitnah. Paham ya? Hati. Nah, nanti kita lanjut dosanya ghibah itu, masya Allah besar. Tapi kalau ngaji begini, saya kasih tahu Mas Noval, Pak Ahmad itu giginya ompong tapi orangnya luar biasa. Dia jihadnya luar biasa. Dia jauh-jauh dari Jawa Barat datang ke sini untuk ada di taman surga, untuk dia berjihad di jalan Allah. Ya Allah, dia orang tua yang luar biasa dan insya Allah dia penghuni surga. Amin. Tapi dasarnya dia giginya ompong, tapi insya Allah penghuni surga. Dan ini bukan ghibah, tapi ngaji. Pak Ahmad pasti suka. Dia omong giginya ompong, dia jengkel bareng, tapi insya Allah dia ahli surga. Aku seneng, aku nggak marah lagi. Lah itu namanya ngaji. Beda toh? Sama-sama menceritakan, yang satunya ngaji, yang satunya ghibah. Paham ya? Itu singkatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Anak-anakku semua, para jamaah, para ustaz dan ustazah semua yang dirahmati oleh Allah. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu bagaimana? Siapakah yang dimaksud orang muslim yang sejati? Yaitu bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah ini, misalnya Mas Halim itu muslim sejati, maka Mas Hafid mendekat Mas Halim ini adem. Mas Fajri dekat Mas Halim itu adem. Orangnya apa? Orangnya keluar bicaranya ini halus, lemah lembut, suka menolong, dan saya tidak pernah didolimi. Itu orang muslim sejati. Siapakah orang muslim sejati itu? Yaitu orang yang apabila ada di dekatnya merasa nyaman. Merasa nyaman, dia nyaman, adem gitu, menyenangkan gitu. Seperti hanya Mas Halim kalau dekat Mas Fajri itu adem, ayem, orangnya menyenangkan, membahagiakan, tidak pernah mendolimi, nggak pernah epeh, orangnya benar-benar bagus. Nah itu namanya orang muslim sejati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Ini yang ngeri nih anak-anakku semua. Ini yang ngeri nih. Di dalam hadis baginda Rasul yang lain, ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati pada waktu baginda Rasul Isra, diisrakan ke langit. Aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakari wajah-wajah mereka sendiri. Dan dada-dada mereka cakari, kukunya tajam dari tembaga. Hancur toh? Mukanya dicakar hancur, dadanya dirobek-robek hancur semuanya. Subhanallah. Maka aku bertanya, siapa mereka ini ya Jibril? Siapa mereka ini? Lalu malaikat Jibril berkata, ya Rasul, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia yang lain. Kok bisa? Emang dia tega memakan daging manusia? Oh tega ya Rasul, maksudnya seperti itu.
Yang dimaksud memakan daging manusia adalah mereka mencela kehormatan manusia, seperti halnya berbuat ghibah. Karena berbuat ghibah itu adalah memakan daging manusia. Dan hukumannya besok mencakar. Dan yai, kuku saya nggak ada, cakaran saya nggak, tembaga, bukan besi. Lebih tajam lagi dari besi, tembaga. Kukunya dari tembaga, mencakar mukanya hancur dan mencakar dadanya hancur. Na'udzu billahi min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi, insyaallah. Lalu dalam hadis baginda Rasul yang lain, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik-baik saja atau diam. Jadi kita harus jadi manusia yang bagus. Kalau kita nggak bisa ngomong baik, minimal kita diam. Maka zaman sekarang ini kan sukanya manusia ngomongnya ngawur, anak-anak jangan sampai. Di dalam hadis baginda Rasul yang lain, anak-anakku semua, kami pernah bersama Nabi, tiba-tiba tercium bau busuk yang tidak mengenakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu bau apakah ini? Sesungguhnya ini adalah bau orang-orang yang berbuat ghibah, kaum mukminin. Jadi ini adalah baunya orang-orang yang berbuat ghibah, yang menghibahi orang mukmin, menghibah, berbuat ghibah kepada orang mukmin. Baunya sangat busuk, subhanallah. Kemudian anak-anakku semua, dalam hadis yang lain, barang siapa yang mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang mencegah terbukanya aib, suka menutup aib saudaranya, maka Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka. Semoga kita bisa seperti itu, amin. Ya Allah, semoga kita tidak akan pernah membuka aib saudara kita, amin. Kita harus menutup aib saudara kita, amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan anak-anakku semua, di dalam hadis yang lain, al-ghibatu asyaddu minaz zina, dan seterusnya, hadisnya panjang. Ghibah itu dosanya lebih besar daripada dosa zina. Lalu ditanyakan kepada baginda Rasul, bagaimana mungkin seperti itu ya Rasul? Masa zina itu dosanya besar, tapi ghibah lebih besar lagi. Dosa ghibah lebih besar daripada dosa zina. Para sahabat nggak mudeng. Kok bisa begitu ya Rasul? Lalu baginda Rasul menjawab, lelaki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Sedangkan pelaku ghibah, dosanya tidak akan diterima oleh Allah. Dia bertobat tidak akan diterima oleh Allah kecuali dia dimaafkan oleh orang yang dighibahi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari ghibah, amin. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak berbuat ghibah, amin. Alhamdulillah, pas 15 menit anak-anakku semua. Dicukupkan Yai di sini. Kita akan lanjut tema ghibah dan tema-tema yang lain di lain waktu. Semoga Allah memberikan waktu umur untuk kita, amin, amin, insyaallah, insyaallah. Apabila banyak salah dari Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.